Yo, Langsung. assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Alam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Alam, saya mau ngobrol sebentar nih Mas sama Pak Alam. Maaf ganggu ya. Iya, nggak apa-apa, nggak ganggu Pak Fuad. Saya seneng malah ini. Udah Oke. lama nggak ketemu. Ada waktu kan? Ada waktu, ada waktu. Pak Fuad nih, sebelumnya silakan minum dulu Pak Fuad. Oh iya iya Oh, iya. iya, Oke, boleh. biar kita segar, fresh. Oke ya, siap. Pak Alam. Boleh nih Pak saya Fuad, minum saya ya. mau tanya Wah, saya nih. dikasih Ya, susu beruang nih sama Pak Alam, luar ya. biasa. Saya minum ya. Biar sehat-sehat. Pak Fuad, izin nih sebelum kita mulai pembicaraan ya. Hmm. Saya mau nanya dulu nih. Mau Ya, ngomongin apa nih kira-kira nih? Saya jadi penasaran. ini jadi saya tuh nih obrolannya sebetulnya ya susah-susah gampang sih. Saya nanya ke Pak Alam ini karena menurut saya Pak Alam itu sudah lebih dulu berpengalaman. Jadi Masya saya Allah. itu kan Pak Alam tahu ya, saya kan baru lahiran kemarin. Ya anak pertama Alhamdulillah. Ya, dapat, alhamdulillah perempuan, itu hal yang ditunggu-tunggu buat alhamdulillah. saya. Akan tetapi ini yang menjadi permasalahan saya adalah di saat saya senang-senangnya untuk ketemu keluarga, ketemu anak gitu kan, lagi ngurusin, dia rewel, jadi begadang seminggu ini. Tetapi saya tetap harus, mengerjakan tupoksi di sekolah, di pagi hari. Sedangkan saya malamnya begadang dan di sore hari menjelang malam itu saya, harus ikut pelatihan guru penggerak. Belum lagi ada kegiatan-kegiatan ekskul, belum lagi ada kegiatan pertandingan yang lain yang harus saya ikuti. Jadi saya itu punya kecemasan dalam hal waktu sebetulnya, Pak. Jadi saya itu khawatirnya, rasa cemas saya ini saya tidak bisa amanah dalam salah satu, tanggung jawab saya gitu, Pak. Jadi waktunya itu benar-benar mepet semua di satu waktu yang sama di bulan-bulan ini. Saya, rasa saya rada bingung nih, Pak. Saya lihat Pak Alam kan sosok ayah yang baik nih. Masya Saya Allah. lihat keluarga bahagia, jadi makanya saya tanya ke Pak Alam. Gitu, Pak. Iya, Pak Fuad nih sebelumnya saya mau konfirmasi dulu ya. Hmm. Jadi Pak Fuad kondisinya lagi harap-harap cemas nih. Cemas bukan karena ada anak baru lahiran, nih anak perempuan cantik, tapi cemas karena takut dengan kondisi yang ada, apalagi di sekolah melaksanakan tupoksi gitu ya. Hmm. Ya, tupoksi mengajar yang cukup padat. Tapi kira-kira masih ada permasalahan lain nggak Pak Fuad? Ini sekarang lagi jadi ayah, terus mengajar, atau ada permasalahan lain? Saya rasa di pembagian waktu aja saya cemasnya itu saya tidak bisa amanah dalam salah satu atau, nanti, bingung memilihnya gitu kan. Walaupun memang saya mengutamakan keluarga, tapi di satu Mm-mm. sisi waktunya itu berbenturan semua. Jadi saya cemas untuk tidak bisa menempatkan posisi saya di posisi yang seharusnya gitu, Pak Alam. Itu aja sih sebetulnya, cuman memang Ya, mengganggu saya ini. baik Pak Fuad. Sekarang kalau saya mau tanya nih, di antara dua ini ya, tupoksi bekerja sama eh, istri gitu ya, Mhm istri yang sekarang baru punya anak gitu, Pak Fuad pasti lagi senang-senangnya gitu ya. mhm. Di antara kedua ini, mana sih yang beban waktunya paling berat gitu? Di antara tupoksi dan di antara keluarga kalau saya rasa memang keluarga itu sebetulnya paling berat. Tapi, dalam hal ini makanya keluarga itu menjadi prioritas utama untuk saya. Akan tetapi perihal, di luar itu, di luar keluarga itu mungkin memang beban di sekolah karena kan kita harus berangkat pagi, Iya. saat saya begadang ya, karena bayi itu saya akhirnya ngerasain juga gitu. Jadi benar-benar harus waspada, tidur nggak nyampe 5 menit bangun lagi gitu, ganti popok, nangis atau segala macam. Begadang full, tetapi pagi hari harus ke sekolah dan di sore harinya belum sempat istirahat siang, nanti ada kegiatan yang lain lagi, gitu Hmm. malam.
Jadi memang kalau bisa dibilang berat, ya mungkin keluarga mungkin lebih berat, akan tetapi saya rasa itu jadi hal yang menyenangkan gitu setelah setelah saya melihat, istri saya senyum, melihat anak saya Iya, balik, itu menjadi sesuatu yang terbayarkan gitu, lelahnya gitu. iya, iya. Senang nih Papot ya karena Senang, alhamdulillah. anak terus jadi tanggung jawabnya lebih gede. Kenapa? Karena malam jadi begadang terus gitu ya, Iya iya, Pak. Papot ya. Tapi begadangnya itu ya buat anak gitu kan sebagai Mhm ayah. mhm Papot, ini saya mau nanya lagi Papot. mhm. Di antara keduanya nih Papot, di rumah juga sama di sekolah. Kira-kira ada nggak sih untuk menghadapi permasalahan waktu ini ya? Eh, Pihak-pihak yang kira-kira bisa mendukung Papuat gitu di sekolah, atau saya mau tahu istri menanggapi permasalahan Papuat ini tentang waktu gitu ya, istri sikapnya seperti apa gitu. Terus di sekolah juga menanggapi, oh Papuat baru punya anak nih gitu ya, terus tugas di sekolah berat. Nah sekolah ada nggak yang kira-kira menanggapi hal ini juga gitu, sebelum Papuat ketemu saya gitu. Jadi Saya mau tanya ke Papuat. jadi, kecemasan itu timbul itu karena saya khawatir nanti, di saat saya prioritaskan keluarga ada pekerjaan yang terbengkalai di bulan-bulan ini. Kebetulan memang bulannya mendekati puasa juga. Saya sih ngobrol sama istri, kasih pengertian kalau saya ada kesibukan A, B, C, sampai Z, dan beliau sih memang, sudah tahu sebelum kita berumah tangga pun memang sudah tahu. Saya kasih pengertian itu, alhamdulillah istri saya pengertian, memberikan memberikan apresiasi, memberikan semangat juga gitu, dan kebetulan memang dia itu guru juga. Jadi dalam hal ini, linear, kita sama-sama sejalur gitu. Untuk di sekolah sih ya mungkin kayak kemarin saya kan pas lahiran di minggu lalu. Jadi minggu lalu kan saya tidak sekolah tuh, jadi harus backup ada 2 kelas. Tapi ada juga, guru lain yang tidak hadir karena sakit, ada juga yang tidak hadir karena ada pelatihan di luar. Jadi ada kelas saya itu kosong, benar-benar kosong. Akhirnya, di saat mau lahiran pun saya harus WA juga karena tidak mau meninggalkan itu. Di saat sela-sela itu saya komunikasi dan akhirnya ada teman memang dia itu bukan guru, tapi operator. Tapi dia itu yang lebih banyak tahu di, segala bidang di sektor di sekolah gitu. Jadi kayak dia tahu eskul, dia hafal, jadi mudah hafal memang makanya dia dijadikan operator. Padahal dia bukanlah seorang guru, bukan melamar di situ, memang dia diberdayakan awalnya, akhirnya sekarang jadi tenaga kerja di sekolah, namanya Mama Diva. Jadi dia bantu backup, walaupun dia tidak mengajar utuh, setidaknya kelas itu bisa dialokasikan. Jadi dia komunikasikan guru, saya juga bisa minta tolong sama beliau, beliau komunikasi ke guru, akhirnya diadakan senam bersama. Memang anak ada memang kita di 05 itu dari kelas 4, 3, 4, 5 itu ada tim senam. Jadi memang mereka sudah saya latih, jadi kalau ada suatu waktu yang bisa digabungkan, senam bersama, akhirnya bisa diisi. Jadi seperti itu, dia cuman kondisiin aja. Nah, yang kalau di luar sekolah seperti pelatihan guru penggerak, seperti kegiatan ekstrakurikuler atau klub futsal dan sepak bola di luar, ya mungkin saya mencari alternatif, prioritasnya diimbangin gitu. Jadi istri kasih pengertian, pada saat diklat ini saya tidak bisa tinggalkan, diklat guru penggerak. Nah, tapi kalau untuk yang eskul atau yang sifatnya di lapangan, mungkin saya bisa cari teman pelatih lain yang sifatnya jadi asisten saya di lapangan. Jadi, ya ya mungkin ya saya siasatinnya begitu aja, saya putar otak, siasatin, dan mungkin sesekali saya tulis supaya nanti schedule-nya itu tidak terlewatan atau tidak lupa, kan takutnya banyak berbenturan di waktu yang sama, saya lupa ada satu yang terbengkalai. Jadi ya ya sedikit-sedikit coba saya catat di handphone, gitu Pak. Jadi alhamdulillah nih ya Pak Fuad, artinya dari kecemasan Pak Fuad yang takut dengan eh, nanti tupoksinya tidak berjalan gitu ya, karena satu anak
lahiran, terus ada tugas tambahan CGP gitu ya, terus di kelas juga banyak. Namun ternyata Pak Fuad punya sosok istri yang pengertian ya, begitu ya Pak Fuad ya. Selain Iya. sosok istri pengertian, terus Pak Fuad juga punya teman nih, teman yang siap membantu, alhamdulillah. Yang artinya kan Pak Fuad sosok yang memang apa ya, eh, mampu dimengerti gitu sama orang-orang. Nah, itu luar biasa tuh Pak Fuad. Nah, pertanyaan saya lagi Pak Fuad, ada Hmm. nggak sih perubahan gitu Pak Fuad, perubahan setelah tiga-tiganya ini berjalan? Kan kalau ini baru kecemasan aja nih, ya. Hmm. Nah, tapi saat ini udah berjalan, ada nggak sih perubahan yang terjadi? Selain Pak Fuad tadi akhirnya jadi lebih banyak begadang, terus Pak Fuad akhirnya kerjaan itu tupoksinya dibantu orang gitu. Ada perubahan lain lagi nggak? Perubahan ya, perubahan mungkin eh, dari segi semangat juang ya. Jadi ada apa ya, dititipkan momongan gitu kan yang ditunggu-tunggu, itu menurut saya bukan menjadi beban ya. Jadi itu justru malah menjadi nilai semangat untuk saya. Jadi saya keluar rumah itu untuk apa sih? Jadi untuk mereka, jadi istri dan anak saya. Jadi hal itu mungkin yang menjadi faktor utama jadi di kecemasan saya. Jadi mungkin ya menjadi semangat, menjadi motivasi saya untuk kembali pulang gitu. Jadi perubahan perubahan yang ke arah mungkin prioritas yang bertanggung jawab. Jadi semuanya pun saya handle pun alhamdulillah mengerti sih ke arah sana. Jadi dalam hal ini perubahan-perubahannya dari segi lingkungan, lingkungan yang tadinya selalu ada saya, tanpa saya pun tetap berjalan asal saya bisa tetap komunikasi dengan pihak di lapangan gitu. Oke, Malam. nih Pak Fuad ya, saya rangkum lagi nih Pak Fuad. Jadi ternyata nih Pak Fuad sebenarnya punya punya banyak kekuatan ya, selain tadi istri yang pengertian, teman yang siap membantu, tapi ternyata sekarang dengan kondisi Pak Fuad yang mengalami banyak kesempitan waktu karena banyak pekerjaan gitu yang bertumpuk, tambah lagi ada anak yang baru lahir, ternyata ada perubahan Papa jadi lebih semangat gitu ya, jadi lebih semangat, punya motivasi, terus motivasi itunya akhirnya ditujukan untuk bagaimana saya bisa untuk bertanggung jawab terhadap semua pekerjaan. Nah, kira-kira Papa dari semuanya nih kalau kita rangkum nih ya, kekuatan-kekuatan yang udah ada, kira-kira rencana apa nih yang Papa mau lakukan nih ke depannya untuk menangani masalah tersebut? Rencana ya, jadi rencananya ya tadi sempat saya sampaikan sih, ya paling saya buat catatan sederhana aja dari handphone, mungkin dari gadget, terus juga menjaga hubungan baik dengan teman-teman yang bisa jadi teman backup ya di saat hal-hal krusial yang saya hendak prioritaskan, misalkan ada anak atau di saat anak sudah kondisinya sudah stabil, saya tugas di sekolah, misalkan ada hal-hal yang mesti saya kerjakan di sekolah, saya kerjakan di waktu yang padat. Mungkin kayak gitu aja sih. Jadi saya padatkan pekerjaannya yang biasanya saya kerjakan seharian, saya padatkan dalam 2 jam dengan catatan-catatan sederhana dari handphone pengingat. Jadi saya tahu schedule mana yang harus saya kerjakan lebih dulu, dan menjaga komunikasi dengan istri, dengan teman di sekolah, dengan pelatih-pelatih lain. Ya mungkin rencananya seperti itu aja Pak, supaya nanti ada hubungan baik dalam komunikasi. Saya harap ya mungkin nanti ke depannya juga saya akan bisa membantu balik gitu. Gitu. Jadi seperti itu Pak. Hmm. Itu sih kayaknya ya. Iya, Pak Fuad nih terakhir nih. Oke. Seberapa yakin nih Pak Fuad sama rencana Pak Fuad? Rencana yakin, sebetulnya kalau ditanya yakin gak yakin sih saya harus yakin ya, karena memang itu udah menjadi kewajiban saya di saat saya menjadi, ya mungkin menjadi ayah yang baru, menjadi guru, menjadi peserta pelatihan, menjadi pelatih, segala macam ya, saya yang jelas sudah tahu resikonya, saya sudah tahu, eee, apa tanggung jawabnya.
saya juga tahu apa yang harus saya lakukan. Ya mungkin dengan perencanaan-perencanaan tadi, saya bisa menjalani itu semua dengan ikhlas. Tadi Pak Alam sempat singgung ya, jadi kekuatan ya. Jadi benar, itu saya jadi ketemu jawabannya. Jadi beban itu akhirnya menjadi kekuatan ya. Jadi saya anggap lahirnya anak saya ini bukan beban tapi menjadi kekuatan. Waduh, luar biasa Pak Alam ya. Jadi saya memang benar akhir-akhir ini memang saya cemas, tapi dalam hal motivasi saya semangat gitu. Saya juga jadi mudah menangkap materi, saya juga lebih komunikatif dengan anak-anak gitu kan. Waduh, luar biasa. Nah, sebenarnya yang hebat Pak Fuad, karena Pak Fuad yang nemuin jawabannya sendiri, ya kan? Luar Oke, Pak Fuad. biasa. Aduh, luar biasa nih Pak Alam, saya jadi tercerahkan nih. Waduh, hebat Pak Alam ya, jadi ayah yang baik ternyata ya. Luar biasa. Nah, insya Allah Pak Fuad bisa menjadi ayah yang baik, bahkan melebihi saya, insya Allah. Waduh. Saya Alam, jadi penasaran nih nanti apa ke depannya saya mau lihat apa Pak Fuad bakal jadi orang yang sukses di sekolah, Pak Fuad bisa jadi orang sukses di rumah. Saya boleh ya berarti minggu depan namu lah ke rumah Pak Fuad ya. oh boleh Pak, boleh Pak. Pak Siap. Fuad, gimana nih obrolan kita hari ini? Pak Fuad apa yang Waduh, dirasain? terima kasih banyak Pak Alam. Tadi saya memang agak cemas ini, tapi sudah terbantukan dari Pak Alam. Luar biasa Pak Alam. Terima kasih banyak Pak Alam. Maaf ya Alhamdulillah, ini ganggu alhamdulillah. waktunya nih. Nggak Jadi apa-apa, nggak apa-apa Pak Fuad. jadi curhat saya. Saya malah senang, insya Allah. Nanti kita ngobrol-ngobrol lagi Pak Fuad ya. Iya. Oke Pak Alam. Oke deh. Mungkin ganggunya waktunya saya nggak mau ganggu lebih lama lagi. Terima kasih Pak Alam ya. Siap, siap. Nanti saya siapin makanan deh di rumah. Oke. Oke, Pak Fuad. Oke, makasih Pak Alam ya. Ya, sama-sama Pak Fuad. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.